Oke, kita mulai ya. Nah, silakan anak-anak, eh, dari kurang lebih 20 menit Bapak berikan waktu untuk membaca. Sekarang Bapak ingin bertanya-tanya sedikit. Siapa yang bisa silakan menjawab ya. Nah, Bapak tertarik sekali di sini dengan reproduksi aseksual. Apa itu reproduksi aseksual? Ya, Pais. Ya, betul. Nah, di situ Pais baca ada berapa reproduksi aseksual pada hewan? Ada apa? Pais? Reproduksi aseksual pada hewan halaman 45. Apa saja? Ya, apa saja? Mm-mm. Ya, parthenogenesis ya. Oke, pertanyaan Pak Guru. Apa sih bedanya ketiganya itu? Yang singkat aja, bedanya secara singkat. Biar gampang sih kita mengingat. Fragmentasi itu kayak gimana? Tunas itu kayak gimana? Parthenogenesis itu kayak gimana? Ya, silakan. Sedikit aja perbedaan. Yang lain boleh jawab kok. Boleh. Oke. Hmm. Yang singkat aja, yang singkat Amanda. Kalau parthenogenesis itu pemotongan bagian tubuh ya. Kemudian kalau tunas itu memang ada makhluk hidup yang bisa menghasilkan tunas ya. Tunas itu membentuk individu baru. Kalau parthenogenesis apa? Parthenogenesis? Mm-mm. Ya, jadi tidak memerlukan pejantan ya. Itu hebat hewannya. Kalau begitu dia biasanya si kuat ya. Salah satu contohnya itu adalah lebah ya. Lebah bisa parthenogenesis. Oke, sudah. Nah, oke, terima kasih Amanda. Nah, selanjutnya coba nih yang lain nih Bapak tanya nih. Nih Mersian Galan tidur nih, foto foto Google-nya ya. Mersian Galan yang bisa parthenogenesis apa sih? Yang bisa parthenogenesis apa sih? Masa nggak dengar? Hewan yang bisa parthenogenesis apa aja sih? Lebah ya. Ada di halaman 46 ya. Oke, sudah. Kalau sudah kita lanjutkan ya. Sekarang reproduksi seksual. Reproduksi seksual itu ada tentu melalui proses perkawinan ya. Nah, proses perkawinannya itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada yang namanya fertilisasi internal, ada yang disebut fertilisasi eksternal. Apa bedanya?
Oke, Lea. Mm, Kalau yang internal, ya kalau misalnya kata sama ikan, fertilisasinya apa? Internal apa eksternal? Eksternal ya. Ikan sama kata telurnya itu bercampur di dalam air ya. Kalau manusia internal ya, di dalam organ reproduksi wanita. Kalau yang internal itu di organ reproduksi wanita. Sudah. Nah, selanjutnya setelah terjadi fertilisasi akan terbentuk zigot. Nah, untuk hewan, zigot ini ada memiliki beberapa tipe ya. Ada yang dibungkus oleh cangkang, yang disebut bertelur, bertelur atau yang disebut dengan opipar. Kemudian ada yang beranak, ya, dia tumbuh kembangnya di dalam janin, tidak di dalam telur, ya. Kalau Bapak ibaratkan kondisi di dalam telur sama kondisi di dalam janin itu sama. Cuma bedanya dia tidak ada di dalam tubuh betina. Kayak ayam itu kan bertelur. Ayam bertelur itu eh, kondisinya itu sama dengan kita berada di dalam janin. Cuma bedanya dia ada cangkangnya, ya. Itu. Nah, mm, oh, sama. Itu putih telur. Putih telurnya itu makanannya embrio itu ketika baru lahir. Tapi kamu jadiin omelet ya, itu merampas hak ayam itu ya. Itu ada cadangan makanan ada ya. Tapi kan bedanya ayam itu ber, dirami kan nggak sampai 9 bulan ya. 9 bulan jadinya apa? Oke, sudah. Nah, kemudian ada yang disebut opopipipar. Kalau yang opopipipar itu dia disebut bertelur beranak. Jadi ketika dia sebenarnya bertelur, tetapi telurnya itu tidak ditetaskan, langsung keluar berupa anak. Nanti terakhir keluar baru telur sisa-sisa telurnya itu keluar. Ya, itu contohnya adalah bangsanya ular ya. Bangsanya ular, kadal itu biasanya begitu ya. Namanya opopipipar. Nah, kemudian di bawahnya itu ada fase embrionik dan pasca embrionik. Embrionik itu adalah fase ketika dari zigot ya. Ketika dari zigot sampai terbentuk embrio. Kemudian embrio menjadi janin ya. Embrio itu nanti menjadi janin. Nah, kalau embrio itu sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai kelihatan ini bentuknya akan mengarah ke yang mana. Nah, coba kalian lihat halaman 48. Di situ ada ikan, amfibi, reptil, ayam, babi, sapi, kelinci, manusia. Semua hewan ketika fase embrionik bentuknya sama loh. Coba kalian lihat. Kayak gitu kan, ada bulatan kepala, titik, orang sebut itu kayak alien gitu. Yang paling atas. Semua lihat buku. Halaman 48. Nah itu, coba kalian lihat. Setelah terbentuk zigot, terjadi embrio, begitu bentuknya loh. Gak ada bedanya, sama semua. Manusia juga sama. Cuma dalam perkembangannya dia akan mengalami perubahan. Ya, itu. Bahkan ikan pun bentuknya yang start awalnya mirip itu. Ya, cuma ada perbedaan mungkin ukuran-ukuran. Ya, jadi zigot itu rata-rata bentuknya seperti itu. Ya, nah silakan nanti dibaca. Setiap makhluk hidup memiliki fase embrionik yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita masuk ke metamorfosis ya. Di sini ada dua metamorfosis, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kira-kira apa sih bedanya? Yang sudah baca silakan. Oke, Amanda silakan.
Mm, ya, mm, ya artinya kalau metamorfosis sempurna, bentuk anak dengan bentuk apa namanya? Bentuk anakan sama bentuk induknya itu apa? Berbeda ya. Kemudian kalau apa namanya? Yang metamorfosis tidak sempurna itu anak sama induknya sama-sama mirip, cuma ada yang kecilan, ada yang besaran ya. Sama kayak ayam. Ayamnya menetas, bentuknya kan kayak anak ayam, mirip ayam kan? Nah, coba bayangkan kupu-kupu menetas jadi ulat itu ya, jauh itu ya. Ulat dia kupu-kupu kan jauh itu. Ya, kira-kira bisa nggak mengertikan? Itu sederhananya loh. Mana? Oke. Nah, baik. Kalau sudah, nanti kalian pelajari ya. Metamorfosis sempurna itu biasanya sering keluar, yaitu metamorfosis pada eh, kupu-kupu dan katak. Ya, kupu-kupu dan katak. Oke, lagi sedikit tentang teknologi reproduksi pada hewan. Teknologi reproduksi, halaman 51. Silakan dibaca. Menurut kalian apa saja sih teknologi-teknologi pada reproduksi hewan yang ada sekarang? Yang paling gampang itu adalah kawin suntik ya. Itu sudah lumrah. Jadi terutama pada hewan-hewan ternak itu kawin suntik apa namanya? eh, Dilakukan pada hewan ternak misalnya sapi ya, ya kerbau gitu ya. Bisa dikawin suntik. Silakan. Selain kawin suntik, apa sih yang teknologi pada reproduksi hewan? Ayo, itu sih bukan teknologi, itu namanya bukan teknologi baru HP baru itu enggak ya. Apa namanya? Teknologi kan di sini sudah ada ya, kawin suntik ya. Kemudian ada yang disebut dengan cloning ya. Cloning kemudian kalau cloning itu perbanyakan hewan ya dengan menggunakan teknologi itu yang sudah paling tinggi ya. Ya nanti Pak Guru jelasin lah kalau ada waktu itu cukup teorinya saja ya. Karena Pak Guru juga belum pernah lihat aslinya. Tapi yang biasanya itu adalah kawin suntik atau inseminasi buatan ya. Sehingga karena sapi itu makhluk hidup yang paling istilahnya sangat bermanfaat bagi manusia supaya pertumbuhannya banyak. Sementara biar tidak menunggu musim kawin, jadi sapi yang betina yang sudah cukup umur dia akan diberikan sperma sapi jantan. Kemudian dicek sehingga hibridasi itu dah perkawinan ya, perkawinan. Tapi itu hibrida itu pada gini biasanya, pada tumbuhan ya, pada tumbuhan tuh hibrida. Dah. Nah, itu silakan dibaca ya. Oke, silakan ada pertanyaan dulu karena minggu depan kita akan ulangan. Wih, pintar sekali ya murid-murid Bapak. Bapak stop record dulu.